Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Insya Allah semoga kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh damai dan penuh rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kamu akan diuji dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, tentu sebagai seorang muslim kita menginginkan, berharap ketika nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk mencapai itu tentu kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Tentu tidak mudah, dan salah satu caranya adalah kita harus membersihkan diri kita, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, dan bagaimana caranya kita mendapatkan uang, apakah halal dan baik atau tidak. Ini mempengaruhi kehidupan kita. Berkaitan dengan hal ini, tentu sebagian besar dari kita, sebagian besar manusia, tidak terlepas dari yang namanya transaksi, seperti transaksi hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada.
agar jika seorang yang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik hutang itu kecil maupun hutang itu besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan transaksi keuangan, baik itu hutang piutang, sewa menyewa, maupun jual beli dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini juga harus disertakan alat bukti. Supaya apa? Agar nantinya jika terjadi perselisihan di antara mereka, di antara orang yang bertransaksi, akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang akan timbul mungkin di kemudian hari. Inilah transaksi keuangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an, dan ini yang disebut transaksi keuangan syariah. Semoga di Indonesia ini bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan transaksi keuangan syariah, dan kita sebagai seorang muslim tentunya mendorong hal itu agar kita semua mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan, dengan penuh rahmat, sehingga nantinya ketika kita mati, insya Allah kita mati dalam keadaan yang bersih, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita dukung lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Insya Allah hidup kita berkah dengan keuangan syariah. Saya Muhammad Fuad, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.